Lapar nih Teh. Kakak lapar? Iya. Mau makan nggak? Boleh. Aku ada rekomendasi tempat seblak yang enak terus murah. Mau nggak? Mau dong. Ayo. Nah, ini tempatnya Pak. Seblak rekomendasi buat para mahasiswa yang kayak kita. Jadi Iya, iya. tempatnya tuh enak, terus makanannya murah-murah juga, topping-toppingnya, dan itu rekomendasi banget buat kantong pelajar kayak kita. Yuk kita nyobain Teh. Ayo. Mau beli? Ya, ini kan toppingnya ada. Iya. Topping situ saya ada. Oh iya, siap. Kasih Teh. Ini guys, jadi toppingnya ada ini aja nih. Ini ada beberapa macam ya Teh ya. Harganya dimulai dari berapa Teh? Mulai dari 1.000 doang guys. Sampai yang paling itu 3.000. Murah banget. Cocok buat kantong mahasiswa ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di seblak teros ini pertoppingannya banyak banget guys, pokoknya komplit. Dan di sini tuh banyak banget beraneka ragam, dari mulai kerupuk-kerupuknya, lalu juga ada mie-nya, dari mie rebus, mie goreng, semuanya ada. Lalu juga ada sayur mayurnya yang tentunya fresh dan juga higienis. Lalu juga nggak lupa di sini ada seafood-seafoodannya dong pasti. Ada jamur salju, dimsum, bakso, sosis, dan yang lainnya masih banyak, komplit pokoknya. Nah, setelah kalian puas dan selesai nih milih toppingnya, kalian bisa langsung request tingkat kepedasan dan juga keasinannya itu sesuai selera. Tinggal dikasihin aja ke si tetehnya. Dan di sini juga ada nih aneka beragam macam minumannya. Jadi jangan khawatir. Kan Teteh kita dari UBP Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kita mau wawancara tentang bisnis seblaknya Teteh nih. Iya. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ya. Aku Regina, kenalin ke Regina. Saya Nehamia Teh. Iya. Sama Aku Algi. Iya. Oke, selanjutnya mungkin langsung aja pertanyaan dari Algi. Ini teteh namanya siapa? Makanya dinamain seblak teros, nama Teteh Teros. Iya. Tapi ada yang namanya apa? Seblak Mama Fazril itu juga Teteh. Iya, emang Teteh, ya? tadinya pertama itu Teteh pertama buka. Kan Teteh pertama buka itu tahun 2015. Namanya seblak Mamah Najril. Soalnya kan anak pertama Teteh lahir 2015, namanya Najril. Iya. Jadi ngambilnya dari nama anak Teteh. Iya. Gitu ya. Terus sekarang jadi berubah jadi Teh Ros. Iya. Gitu. Berarti seblak teteh ini tuh dari sebelum kopi itu udah ada ya teh? Iya, dari tahun 2015 Teteh ngediriin seblak itu. Sebelum kayak ginilah sistemnya, kan sekarang mah sistemnya prasmanan. Waktu dulu Teteh dari mulai kecil-kecilan dari gerobak dulu, udah dari gerobak, terus gerobak udah nggak ada. Sekarang ikutin zaman sekarang lah ya, sistemnya Iya. prasmanan. Kalau dulu mah kan sistemnya bukan kayak sekarang. Dulu mah kan sistemnya ada cuma seblaknya ada yang ori, cuma ada bakso kayak Sekarang mah gitu lebih paketan. banyak gitu ya, Teh. Iya, kalau sekarang kan menunya lebih banyak lah, itu aja. Nah, kalau ngomongin pas COVID ya teh, ada kesulitan nggak pas Kalau COVID ini? COVID, kalau Teteh, alhamdulillah Neng. Kalau COVID ya beda, namanya rezeki kan beda ya. Setiap rezeki masing-masing beda ya. Kalau COVID itu Teteh alhamdulillah malah banyak yang beli. Soalnya kan kalau COVID kan nggak langsung Iya. secara langsung, banyak yang mesennya Iya, lewat benar-benar. GoFood, Grab. Malah ya alhamdulillah kalau disebut ada kan orang-orang katanya kalau COVID dia menurun. Menurun, gitu. iya. Kalau Teteh enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah naik Iya, terus ya Teh. iya, gitu ya. alhamdulillah. Ada aja gitu. Ya gini aja lah Teteh mah ya, disebut gimana ya, ya ada aja gitu, alhamdulillah kayak gitu lancar. Yang penting kan usahakan itu lancar ya. Oh, berarti buka orderan online juga ya teh? Iya, ada GoFood, Grab kayak gitu, Maxim. Oh, maksud juga. Berarti semua di aplikasi Iya. itu ada gitu. Ada ya? udah didaftarin sama Teteh. Berarti Teteh dulu tuh awalnya kepikiran bikin seblak ini tuh dari mana sih Teh? Ya kan dulu kan belum sebanyak sekarang kan nih ya. Dulu kan cuma seblak itu Teteh lihat-lihat dari YouTube, katanya ada di Bandung, katanya ada kerupuk di Iya. ini ya. Teteh nyari inspirasi aja, di sini belum ada yang kayak gitu. Ya udah Teteh jualan dari tahun 2015.
jualan berhenti di pabrik terus jualan jadi ibu rumah tangga gitu ya supaya dapat penghasilan jualan seblak kayak gini ya sampai sekarang alhamdulillah lanjut. Berarti tadi dulunya kerja dulu di pabrik Iya, gitu, sebelum kerja, akhirnya iya. bikin buka usaha sendiri gitu. Iya, dulu kerja teteh di pabrik, berhenti punya anak ya sambil ini ngomong anak. Nah kan teh yang namanya usaha itu kan pasti ada naik, ada turun. Iya. Seblak ini tuh turunnya dalam keadaan apa nih teh? Kalau keadaan ya gimana ya? Gimana? Sekarang kan banyak persaingan. Jadi kita harus tahulah persaingan kita gimana supaya kita nggak menurun penjualannya. Kita harus gimana? Harus pintar-pintar kita koreksi dari bumbu apa ya yang kurang enak apa gimana gitu. Gimana yang belinya? Kalau misalkan yang beli teh pengen gini-gini, ada yang pengen yang nyemek, ada yang pengen leko ya kita ngikutin aja pembelinya Kemauan supaya customer iya gitu ya, Teh. supaya yang beli itu gimana ya wah ini beli di seblak Teros kayak gini kita Beda lah bisa gitu. bisa nge-request ininya bumbunya kayak gitu. Lebih mendengarkan customer Iya. lah ya Teh ya gitu ya. Malah yang kita kan apa ya dari pemasukan yang customer kayak gitu kan kita tahu kekurangan seblak kita apa Iya, benar. supaya gimana memuaskan inilah customer gitu, iya iya, pelanggan kayak gitu. Terus buat ini apa namanya? Tete sekarang udah punya berapa ini karyawan? Cuma dua. Cuma dua ya. Ya dari ngambilnya dari saudara aja. Iya. Iya, berarti kalau perekrutan karyawannya berarti cuman diambil dari orang-orang terdekat aja gitu Iya. ya, bukan orang luar gitu Enggak, ya. Teteh ngambilnya dari saudara aja. Nah teteh sendiri buka usaha ini tuh pakai laporan keuangan gitu gak sih teh? Kalau teteh mah otodidak ya gimana ya. Jadi kalau udah selesai nih ya penjualan. Nah dari situ dihitung dulu hasil dapat berapa. Misalkan nih kotornya ya ini mah kotornya misalkan dapatnya 1 juta kayak gitu. Nah dari 1 juta itu teh buat besok dicatat dulu apa aja yang menu-menu yang kosong teteh catet. Ntar udah dicatat kan otomatis teteh udah tahu harga ya Iya. pemasarannya berapa. Jadi buat belanja besok berapa ntar tinggal sisanya dibagi buat yang ini yang kerja. Yang lain-lainnya gitu Iya. ya. Oh, jadi pencatatan sederhana lah ya. Iya kayak Bisa. gitu. Nah, manajerial penentuan harga produknya ini Teh, jumlah penjualan produk Teteh ini seblak ini biasanya laku berapa sih per hari tuh? Kalau misalkan ini gimana macam-macam ya kan misalkan satu porsi itu kadang gimana yang beli ya kan kalau prasmanan sistemnya prasmanan itu ada yang gimana yang belinya ada yang paling kecil 10.000 jadi teteh mah enggak gimana yang belinya lah yang ada yang beli 8.000 ya diladangin kayak gitu kadang-kadang kalau prasmanan itu lebih ada yang 30.000 nih soalnya kan Iya. toppingnya banyak ya Banyak macam-macam ya. iya Tergantung pelanggan ya. pelanggan ya, Iya. berarti yang ngambilnya berapa gitu. Berarti kalau penjualannya Teteh nggak kira-kira gitu ya, maksudnya nggak ini Enggak. dihitung-hitung gitu lah ya. Teteh mah gimana yang beli aja ladangin aja kayak gitu. Tapi tiap hari pasti ada penjualan yang tinggi, terus ada yang turun gitu, pasti kayak gitu ya Teh ya? Namanya dagang kan kayak gitu nih. iya. Ada Naik turunnya ya, Iya, Teh? naik turunnya. Kalau pendapatan ya, kalau ini ya, kalau lagi rame ya, ya alhamdulillah dapet 1 juta lebih kayak gitu. Kalau lagi sepi ya 800 kayak gitu, mentok segitu. Bersih itu teh. Iya. Soalnya kan sistem prasmanan nih sekarang mah kadang yang beli aja yang seporsi kadang ada 25.000, 30 Iya, kayak gitu. Tapi nanti kedepannya ada gak sih teh kayak ide-ide baru mau ditambahin apa gitu? Ya kan teteh ngikutin jalurnya aja. Sekarang Gimana kan sistemnya ininya kan aja. iya, sistemnya kan modern ya. Teteh nggak mau kalah sama orang kalau di orang nih ada ini ada menu baru gini ya teteh ngikutin jalurnya aja gitu. Jadi ngikutin pasaran gitu. Iya, ngikutin pasaran. Tergantung gimana sekarang lagi apa nih trennya Iya. gitu Teteh ikutin gitu. Iya. Yang penting dari bumbu aja kayak gitu. Oke, selanjutnya tuh terus kayak kenapa sih Teteh alasan jualnya tuh kenapa jualan seblak, kenapa enggak yang lain gitu? Iya soalnya teteh dari pertama aja udah gimana ya udah pengennya jualan seblak gitu enggak ke yang Apakah lain. Teteh karena Teteh aku suka seblak nih atau favoritnya seblak gitu ikut Emang pertama teteh kan beli di orang lain, beli di orang lain enak. Terus belum jarang yang jualan seblak ya udah teteh jualan aja sampai sekarang. Iya. Karena ngeliatin orang kayak Iya. kayaknya ini ya menguntungkan gitu ya Teh ya. Oke, terus kedepannya tuh inovasinya
pasti mengikuti perkembangan zaman yang pasti. Iya. Terus kalau harapan Teteh nih, kalau kedepannya apakah usaha Teteh ini akan diperluas lagi atau gimana? Iya, kalau Teteh mah emang pengennya ya Neng, pengen dicari nih topping dikumplitin kayak gitu, dibesarin apa temen di inilah jadi tempat nyaman lah kayak gitu. Topping dikumplit kayak gitu. Kalau yang supaya yang beli itu enggak di si Teteh enggak ada, di sini mah ada gitu, takutnya kayak gitu. Kayak gak mau jangan gini Iya, aja gitu ya, Teh, iya, harus ada kemajuannya gitu. Oke, mungkin ada yang mau nambahin nggak? Udah cukup ya udah kayaknya. Ya udah, oke, sekian aja dari kita ya Teh. Iya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terus Iya, kita nggak juga ngedadak banget ininya. Maaf banget ya Teh kalau ya kurang inilah. Enggak apa-apa. Soalnya sering sih ada yang Ada ya, kesini yang iya. kesini juga. Kita udah biasa. Iya. Makasih ya Teh ya. Ya makasih Teteh makasih, buat Teh. ininya, waktunya ya. Maaf kita ganggu waktunya nggak apa-apa. Teteh ya. Oke, sekian aja dari kita guys. Si Tetehnya ini yang punyanya. Jadi kalau kalian mau jajan ke sini boleh guys ya. Ya ramein ke sini yang mau jajan mahasiswa di sini harganya murah-murah ya Teh ya. Iya. Toppingnya Seblak mulai Teh dari berapa aja? Rp1.000 ada. Rp1.000 loh guys. Gimana ininya? Murah banget, pokoknya yang mau nyobain seblak enak terus murah cobain kesini. Ada di Google Map sih. Ada. Ada. Udah ada. Terus kayak apa namanya, ininya juga Teh, kayak promosinya lewat ini juga nggak, online juga apa cuman di Enggak, Teteh cuma lewat itu aja dimasukin ke GoFood kayak gitu doang. Mulut ke mulut paling ya. Iya. nanti langsung aja gitu ya Teh? Iya. Kalau misalkan ini, tapi bisa pembayarannya pakai kris bisa kan? Bisa QRIS dan nasi. Oke. Ya, lagi Jadi itu aja. lebih gampang ya guys ya. Nanti yang mau cobain aja. Oke, Ya. segitu aja dari kita. Selebihnya mohon maaf dan ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nehamia Yuniati Aritonang, kelas MN23J. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pemilik usaha, yaitu Teros, yang memiliki usaha seblak. Teros adalah pemilik usaha seblak yang dulunya seblaknya bernama Mama Najril. Diambil dari nama anak pertamanya yang lahir tahun 2015. Usaha seblak ini dimulai sejak tahun tersebut sampai sekarang, jauh sebelum pandemi. Awalnya Teros hanya berjualan menggunakan gerobak kecil dan belum memiliki sistem yang modern seperti sekarang. Inspirasi Teros untuk berjualan seblak adalah saat ia duduk santai melihat video dari YouTube tentang cara membuat seblak khas Bandung. Saat itu di daerah tempat tinggalnya belum ada yang berjualan seblak. Jadi Teros mencoba dan terinspirasi untuk membuat dan menjualnya sendiri. Sebelum membuka usaha seblak ini, Teros juga pernah bekerja di salah satu pabrik. Namun setelah Teros memiliki anak, ia memutuskan berhenti bekerja dan mencoba berdagang dari rumah agar tetap bisa mengurus keluarganya sendiri. Saat pandemi COVID-19, usahanya justru semakin laris karena banyak pelanggan yang memesan lewat aplikasi seperti GoFood, Grab, dan Maxim. Baik, perkenalkan, nama saya Regina Purnamasari. Izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan tentang usaha seblak Teros ini. Jadi dalam menjalankan usahanya, Teros ini sekarang menggunakan sistem yang namanya itu prasmanan, di mana pembeli itu bisa memilih sendiri isian topping apa yang mereka inginkan dan juga bisa meminta bumbu sesuai dengan selera mereka, mau itu pedas ataupun tidak pedas. Lalu juga ada harga satuan porsi yang bervariasi, yang dimulai dari harga 8.000 dan sampai yang paling mahal itu 30.000, bahkan bisa lebih. Dan juga saat ini Teros itu hanya dibantu oleh 2 orang karyawan saja, yang itu pun merupakan saudaranya sendiri. Nah, jadi belum ada perekrutan dari luar. Untuk masalah keuangan sendiri itu, Teros itu mengelolanya secara sederhana. Lalu setelah berjualan, Teros ini menghitung hasil penjualan kotornya, lalu juga dicatat kebutuhan belanja untuk esok harinya, dan juga sisanya untuk dibagi kebutuhan lainnya. Dan itu sudah termasuk untuk membayar tenaga kerja atau karyawannya. Lalu dalam menentukan harga dan juga mengelola penjualan, Teros tidak terlalu fokus menghitung berapa banyak yang terjual, jadi tidak ada target untuk penjualannya.
yaitu melainkan lebih kepada melayani setiap pelanggan yang datang. Jadi ada pelanggan yang datang dilayani oleh Teros, lalu juga pendapatannya itu berbeda-beda setiap harinya, jadi tidak sama, ada yang kadang naik, ada yang kadang turun. Jika sedang ramai itu bisa mencapai sampai 1 juta rupiah bersihnya, dan kalau sepi sekitar 800.000 rupiah untuk bersihnya, total bersihnya. Jadi Teros ini mendengarkan masukan-masukan dari pelanggannya untuk memperbaiki rasa dan juga pelayanan yang mereka berikan kepada pelanggan agar tetap merasa puas dan juga ingin kembali lagi untuk berbelanja kembali. Begitu. Teman-teman, alasan utama Teros memilih berjualan seblak karena Teros sendiri pun sangat menyukai seblak. Dia berpikirlah bahwa wah, seblak ini berpeluang di sini nih. Lalu dia mulailah kecil-kecilan berjualan seblak. Dia mengikuti perkembangan yang viral, yang populer. Karena yang diketahui juga saat ini seblak itu ramai di mana-mana, banyak yang berjualan. Maka inovasi dia tuh mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren, mengikuti yang populer. Lalu harapan Teros sendiri ingin memperbesar usahanya, memperbanyak cabangnya, mungkin akan membuat media sosial, karena pada saat ini Teros sendiri promosinya tuh hanya dari mulut ke mulut, jadi hanya yang pernah mencicipi aja sharing-sharing, jadi banyak customer yang tahu. Sekian.